Pada video kali ini saya ingin mengulas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan oleh Mikhail Tal melawan Borislav pada tahun 1956. Setelah melalui pertarungan sengit dan liar, Tal keluar sebagai pemenang dalam 33 langkah. Tepat dalam 33 langkah, Tal membuat langkah yang sangat nyeleneh, namun membuat Borislav menyerah. Jika penasaran, mari kita langsung ke pertandingan. Di sini Tal yang memegang buah putih dan Borislav memegang buah hitam. Tal melangkah pion E4, dibalas pion E5, kuda ke F3, dan kuda ke C6. Gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez, pion A6 menyerang gajah. Gajah mundur ke A4. Di sini kuda ke F6 menyerang pion. Pion tidak dilindungi. Tal memilih rokade. Dan di sini kuda tidak ambil pion, namun mengembangkan gajah ke E7, mempersiapkan rajanya untuk rokade. Dan di sini Tal menggeser benteng ke E1. Sebelum rokade, di sini hitam pion B5 menyerang gajah. Gajah mundur. Dan di sini hitam rokade. Selanjutnya pion C3 mempersiapkan pion D untuk bertarung di pusat dan memberikan petak untuk gajahnya apabila sewaktu-waktu diserang ya teman-teman. Dan di sini pion D6 membuka diagonal gajah terang. Di sini diantisipasi pion H3 mencegah agar tidak diduduki perwira hitam ya ke depan di G4. Dan di sini kuda ke A5 menyerang gajah. Gajah lari ke C2. Dan di sini hitam pion C5. Setelah itu pion D4 mengajak pertukaran pion. Namun hitam tidak menghiraukan itu dan memilih menteri ke C7 mengembangkan menteri. Dan di sini kuda ke D2. Gajah ke D7 menghubungkan benteng dan mengembangkan gajahnya. Setelah kuda ke F1. Di sini hitam menggeser benteng ke E8. Setelah kuda ke E3, mungkin berniat untuk nompat ke F5. Di sini diantisipasi dengan pion ke G6. Dan setelah perwira keluar semua dan siap menyerang, di sini Tal memaksakan pertukaran pion dengan B4 sambil menyerang kuda. Di sini pion harus makan pion dan pion makan pion menyerang kuda. Kuda lompat ke C4. Menantang pertukaran kuda ya. Kuda makan kuda dan di sini pion makan kuda. Selanjutnya benteng naik ke E3. Di sini gajah ke F8. Mungkin bermaksud ke H6 untuk menyerang benteng ya ke depan. Dan di sini gajah ke B2. Permainan masih seimbang ya, kelihatan di papan. Terus selanjutnya hitam melancarkan niatnya untuk ke H6 menyerang benteng. Dan benteng langsung ke H3 dengan perjalanan panjang. Di sini menteri ke B7 menekan pion lemah. Dan di sini pion makan pion. Dan menteri hitam makan pion. Di sini pion tidak makan kuda ya, karena di sini menteri hitam lagi mengecam gajah. Oleh karena itu di sini menteri naik
ke D4. Melindungi gajah ya ke depan. Dan di sini kuda berpindah ke H5. Karena jika pion makan pion, di sini ada kuda makan pion ya dan menyerang gajah ini. Itu sangat berbahaya ya. Oleh karena itu pada posisi ini kuda ke H5 dan pion makan pion, gajah ke G7 menyerang Menteri Putih. Pion ke E5 melindungi Menteri, dan di sini gajah ke C6 menekan kuda yang melindungi pion ini, dan di sini benteng melindungi pion ke E3. Setelah itu gajah makan kuda dan Mikhail tidak memakan kembali gajah terlebih dahulu, namun gajah ke C3 menyerang Menteri. Di sini Menteri mundur ke B5, menambahkan tekanannya terhadap pion lemah ini, dan di sini pion makan gajah. Setelah itu benteng bergeser ke D8, mensejajarkan dengan Menteri Putih. Pion F4 memperkokoh kedudukan pion dan memperbaiki struktur pion pusat. Dan di sini gajah ke H6. Setelah gajah ke H6 ini teman-teman, di sini benteng ke B1 menyerang Menteri. Di sini Menteri ke C6 dan disusul benteng ke B6 menyerang Menteri terus. Selanjutnya Menteri mundur ke C8 dan di sini gajah ke D1 menyerang kuda. Selanjutnya hitam melakukan kesalahannya dengan menaikkan benteng. Sebenarnya di sini hitam sudah terasa tertekan ya. Baik, di sini langsung gajah makan kuda dan pion makan gajah. Selanjutnya pada langkah terakhir ini sudah masuk ke langkah kedua ya teman-teman, dan langkah ketiga ini. Coba teman-teman tebak apa yang akan dilakukan Mikhail Tal. Di sini Mikhail Tal melakukan langkah yang sangat nyeleneh ya. Dia melakukan pion ke F5 menyerang benteng dan mengorbankan benteng ditukar kualitas ya. Sebenarnya di sini langkah yang standar ya teman-teman. Di sini benteng bergeser ke G3, ini yang ditahankan Stockfish maupun langkah kita ya jika melihat posisi itu. Namun Tal memiliki rencana lain ya. Dia mengorbankan benteng untuk dibukul. Namun setelah langkah ini Borislav menyerah. Kenapa menyerah? Coba kita analisis ya teman-teman. Jika gajah makan benteng, maka di sini Menteri makan gajah, dan di sini benteng tidak bisa kemana-mana ya. Sementara pion masih mengancam benteng. Semisal di sini benteng mundur menyelamatkan diri, maka Menteri ke G5 skat. Jika Raja ke H8 maka skakmat 2 langkah. Di sini ke F8 dan Menteri skak, Raja kembali. Di sini pion ke E6
Mengecam sekakmat satu naga. Dan hitam pasti akan kalah ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton sampai habis.